Topik hari ini adalah how to build your spirit. Bagaimana membangun manusia roh. Katakan manusia roh. Tubuh kita Tritunggal. Allah kita Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Tubuh saya Tritunggal. Tubuh, jiwa, roh. Kalau satu dipisahkan, bisa maradian, tormate. Ya kan? Kalau pergi rohnya, mana bisa bergerak ini? Tubuh, jiwa, keinginan, ambisi, kerinduan, dan roh. Ini saya mau katakan. Tubuh ini ada kemauan makan. Jadi kalau hamba Tuhan, atau pengerja di sini atau jemaat di sini ngajak saya makan, saya bilang gini, ayo. Karena tubuhnya berkata, Pak Pendeta, bisa ada bakmi paten. Datang aku. Bila perlu 2 piring aku makan. Tubuhnya minta. Pak Pendeta, di sana ada nasi padang. Ajak paten. Apalagi B2. Jangan kau tantang aku. Langsung yes. Yang suka B2 katakan amin. Mak semua. Tapi yang uniknya, saya bukan hanya B2 saya makan. B1, jangan tanya. Jangan tanya. Lewat dikit, hilang. Dulu, bukan sekarang. Sekarang B4. Saya B4 ini. Kalau B1 biang, tahu kan? B2 apa? Tahu Pak? Mantap. Usaha itu sih. Ya bos. Tapi saya suka B4. Apa itu B4? Salah. B1 biang. B2 babi. B4 benar babi banget. Kita berikan tepuk tangan itu. Jadi, kalau ada undangan, catat nomorku dulu. 0813. Pasti saya datang. Ini tubuh. Tubuh butuh makan. Tapi kita lupa. Jiwa dan roh butuh Tuhan. Amin. Katakan amin. Amin. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan tubuh makan, dia akan mati. Sekuat apapun engkau, serohani apapun engkau, akan mati. 30 hari, 40 hari, 50 hari. Mati. Tubuhmu akan mati. Jiwamu, ketika jiwamu tidak diberikan pertemuan dengan Tuhan, jiwamu akan merana. Dia mencari. Makanya banyak orang ketika ada masalah, dia bunuh diri. Saya baru baca dia di TikTok. Saya yakin semua di sini 90% suka lihat TikTok. Belum berdoa, TikTok. Emang ya bahasa rohnya juga gitu. TikTok. Gini. Saya tanya dulu, siapa di sini lahirnya tahun 60-an? Dari 60 sampai 69. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 70-an. Ya sama kita, beda tipis. Saya 75. Wajahnya mirip 25 tahun kan? Yang 80-an. Oke. Mantap. 90-an. Mudah kali semuanya. Mudah kali Nan. Siap. 2000-an. Bro. Siapa nama bro? Jordan. Basket ya? Gini, saya baru lihat di TikTok tadi pagi. Yang 70-an, ketika dia ada masalah. Ini tuh tahun 70-an nih. Masalah. 70-an, ada masalah. 70-an. Lahir 70-an. 80-an. Ketika ada masalah. 80-an. 90-an. $90, 2000. Udah tahu ya?
...2000-an. Itu kata TikTok. Hari ini saya punya kerinduan. Tahun berapapun kita lahir, saya berdoa, pulang dari pintu itu, roh kita, roh luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Ada amin? Amin. Berapapun, kapanpun kau lahir. Ada amin, Bu? Hari ini kita akan belajar. Kenapa? Percaya nggak percaya, krisis sudah ada. Amerika pemecatan luar biasa. Indonesia, jangan tanya. Banyak PHK. Pertanyaan saya, ini juga doa saya. Jangan sampai di antara kita krisis. Kita akan belajar. Ada 3 cara bagaimana agar roh saudara, roh luar biasa. Ada amin? Amin. Sehingga ketika ada masalah, engkau masih punya kekuatan roh. Amin. Karena percaya sama saya, mau pendeta nggak pendeta, pasti menghadapi masalah. Amin. Benar. Ada amin? Siapapun margamu, mau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, pasti menghadapi masalah. Benar? Nah, salam dukung. Burah, Bu. Masa? Popung paling cantik di dunia. Kita berikan tepuk tangan dulu. Ada 3 cara bagaimana membangun roh. Yang pertama adalah, lihat, bagaimana membangun manusia yang perkasa. Yang pertama, Daniel berketepatan hati, tidak menajiskan diri. Daniel 1:8 bilang ini. Daniel berketepatan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan diri. Bapak Ibu yang dikasihkan, Daniel sudah melewati 3 generasi raja. Yang pertama, Nebukadnezar. Yang kedua, Belzazar. Yang ketiga, Darius. 3 kerajaan, 3 raja dia bisa lewati dengan roh yang perkasa. Doa kita hari ini, semua kita tanpa terkecuali memiliki roh yang luar biasa. Amin. Ada amin? Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rahasianya yang pertama, berdedikasi untuk menetapkan hati, tidak menajiskan dirinya. Ketika raja memberikan minuman, dia berkata, saya tidak minum makanan raja. Bu, Pak, sebentar lagi Natal, tahun baru. Banyak kali undangan kan? Rohamu, tujabunami. Itu bahasa Jerman, Pak. Invitation. Datang, mau merayakan. Jujur, di meja itu, tersedia apa? Tua. Rasa blueberry, rasa strawberry. Ada tua, ada bir, ada alkohol. Saya mengajak Anda, ketika Anda ingin rohmu perkasa, berkatalah seperti Daniel. Daniel berketetapan hati, tidak menajiskan dirinya dengan minuman. Ada amin? Amin. Stop kepada minum-minuman. Amin. Stop kepada rokok. Gini Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak merokok? Jujur, kalau saya mengambil keputusan tidak merokok, kenapa? Duit yang kubeli rokok itu bisa kutabung untuk kuliah anakku. Yang kedua, duit yang ku pakai untuk tidak merokok itu untuk jalan-jalanku sama istri. Kenapa? Kalau aku merokok, lihat ini. Kalau merokok, lihat 5 tahun lagi. Itu dipakai untuk cek jantungmu. Halo? Itu dipakai untuk ke rumah sakit. Jadi saya berhenti merokok. Saya enggak merokok dan saya tidak minum-minum. Karena tubuh ini adalah bait Allah. Amin. Kalau saya memakai itu, maka saya tidak sayang istri saya tidak sayang anak-anak saya egois. Kenapa? Saya bukan membakar duit.
Jujur, saya berdoa untuk seluruh jemaat di Cibubur. Stop marhisap. Ada amin? Amin. Tahu arti marhisap, Pak? No smoking. Yeah, thank you. Mantap. Semangat kali ibu nih. Saya berdoa seluruh jemaat Cibubur mulai hari ini tidak menajiskan diri. Dengarkan para pria. Para pria, saya yakin di antara saudara pasti punya IG. Jangan suka lihat IG porno. Lihat istri orang lain. Jangan kolek istri orang lain. Istri yang paling cantik adalah istri diri sendiri. Amin. Ada amin? Amin. Jangan kolek dia. Siapa itu yang artis, Pak? Artis mahok. Di like. Apa love itu? Stop. Mending Anda like Pendeta Fernando Sinar. Mending like istri. Para istri, jangan like suami orang lain. Like-lah suamimu. Ada amin? Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Cara kedua untuk membangun roh yang perkasa adalah Daniel butuh teman dalam membangun manusia roh. Daniel 2, 17, 18. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael, Azaria, dan teman-temannya. 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu. Ketika Daniel menghadapi pressure, menghadapi tekanan dari Nebukadnezar, Daniel menceritakan persoalannya kepada temannya. Dengarkan baik-baik. Catat ini. Jangan ceritakan masalahmu kepada semua orang. Mereka akan happy ketika Anda masalah. Lihat ini. Dari 100 kawanmu, hanya satu yang doa untuk kau. Halo? Dari 100 teman saudara, 99 suka Anda punya masalah. Dia bilang gini, rasain lu. Tauton. Kenapa? Itulah kebencian manusia. Daniel punya masalah. Dia cerita terbatas. Hanaya, Misael, Azaria. Saya tanya saudara, siapa temanmu? Saya sama istri saya, teman saya dia. Ketika ada masalah berat pun, saya cerita sama istri saya. Dan saya bilang istri saya, yang jangan kau ceritakan ini ke semua orang, siapapun orangnya. Paham kau? Paham? Aku tegas di situ. Karena gini, setan datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau orang lain dengar masalahmu, digulung sama Sibolis. Sibolis apa? Iblis bu. Ada masalah di sini aja. Kemarin saya dikirim kawan, dikirim namburuku, gambar opung, gambar opa. Saya lihat mas istri saya, yang ini gambar opa. Dia kaget, yang kok mirip orang Chinese? Bener, mirip apa ini? Ya nanti saya tunjukin deh, saya nggak ada fotonya sih. Ya iyalah, Fernando Cinaga. Kalau Anda punya masalah, jangan ceritakan kemana-mana. Ceritakan kepada sahabatmu saja. Kalau nggak punya sahabat, diceritakan sama pasanganmu saja. Titik. Dengarkan ini. Kalau ada 3 orang pemabuk, Anda bertemu dengan 3 mabuk, Anda pemabuk yang keempat. Kalau ada 3 orang tukang gosip, Anda bertemu dengan tukang gosip, berkumpul, Anda orang keempat. Kalau ada suka minum kopi, 3 orang, sekalipun Anda tidak suka kopi, Anda yang keempat minum kopi. Kalau ada 3 orang suka makan babi, Anda keempat makan babi. Kawan bilang gini, jangan bilang ya itu harapan kau, enggak ya, dihajarnya dulu. Baru dibilang enak kali. Kalau Anda bertemu dengan 3 orang punya roh luar biasa, Anda bertemu dengan roh yang luar biasa, Anda yang keempat. Amin. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Doa saya,
Anda mesti punya teman. Saya tes dulu. Bu, namanya siapa, Bu? Siapa? Nancy. Sebelah kanan Ibu siapa namanya? Mamaku. Oh, Mama, puji Tuhan. Karena pernah saya tes di Grandfield. Dia duduk depan. Saya pikir sahabatnya. Dia nggak kenal. Tapi Bu Nancy kenal mamanya. Tatap mata saya. Sebelah kanan siapa, Pak? Istri. Panggilan istri siapa? Mama. Bu, aku sendiri, Bu. Ibu sebelah kanan siapa? Hah? Boleh tahu nama teman siapa? Esther. Pak, Bu, kenapa saya tanya? Seringkali kita mengajak orang yang nggak kenal. Ketika kita ajak teman kita, berarti kita percaya dengan dia. Kalau engkau punya masalah, jangan sendiri. Anda nggak bisa hidup sendiri. Yesus saja butuh 12 orang. Hopengnya 3. Teman akrabnya 3. Banyak ale-alenya. Jangan sok-sokan kau, aku raja di sini. Raja apa kok? Mesti ceritakan kepada orang lain. Untuk apa? Untuk berdoa. Amin. Kalau kau ingin punya roh yang luar biasa, ceritakan kepada teman yang seroh dengan Anda. Yang ketiga, bagaimana agar roh kita luar biasa? Daniel punya kehidupan doa yang konsisten. Daniel 6 ayat 11. Kita baca sama-sama yuk. Daniel 6 ayat 11. Ya. 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Rahasia agar engkau punya roh yang luar biasa dan perkasa adalah doa rutin. Amin. Katakan doa rutin. Daniel ketika ada pergumulan, dia punya doa rutin. Doanya selalu tidak pernah off. Saya mengajak seluruh jemaat teman-teman ini. Semua kita bisa mengetahui seseorang memiliki roh yang perkasa bukan pada saat segala sesuatu lancar. Bukan ketika sesuatu di dalam gereja, tapi ketika kita menghadapi bahaya. Ketika kita menghadapi persoalan, apa kita tetap bertahan dalam iman atau melarikan diri, bahkan kecewa? Saya mau tanya Bapak Ibu. Biasanya kita pagi-pagi itu suka bangun. Bangun jam 3, kencing. Ya Pak ya? Bapak kencing jam berapa Pak? Pagi-pagi? Jam 2. Nah, oke, kita buat jam 2 ya. Saya juga jam 2. Beda tipis kami. Ketika saya kencing jam 2. Flash kan? Biasanya kita langsung tidur. Tapi hari ini saya mengajak. Ketika Anda selesai kencing, jangan langsung tidur. Duduk sebentar, bilang gini, Tuhan, hari ini hari luar biasa. Amin? Amin. Tuhan, hari ini hari luar biasa. Jam 3 kencing, it's okay. Jangan langsung tidur. Ambil kursi itu, ambil tempat tidur itu, duduk di atasnya, dan berkata, Tuhan, hari ini luar biasa. Ketika Anda terkoneksi dengan surga, jiwa dan rohmu sedang disiram oleh Tuhan. Amin. Rutin Anda lakukan, maka rohmu lama-lama rutin tambah strong. Amin. Anda punya handphone. Di situ banyak aplikasi. Bisa video call, bisa pinjol, bisa apa lagi? Bisa foto, bisa telepon, bisa main games.
Tetapi seluruh aplikasi itu tidak bisa digunakan ketika off, ketika tidak ada baterainya. Paham ya? Anda mesti diamkan sejenak, mesti dicas dulu untuk diisi dengan sedemikian rupa, baru di after kembali. Artinya gini Bapak Ibu, Tuhan sudah punya rencana besar kepada saudara. Mukjizat sudah Tuhan tentukan kepada saudara. Yang Tuhan mau Anda terkoneksi dulu dengan Tuhan. Berdiam diri di tangan Tuhan. Semakin lama Anda berhubung dengan Tuhan, semakin powernya terkoneksi dengan Anda. Ada amin? Doa saya pulang dari sini. Setiap kita pada saat kencing pagi-pagi, jangan langsung tidur. Tapi apa? Berdoa. Ada amin? Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya juga punya kerinduan seperti itu. Jangan sampai ketika kita punya masalah, punya pergumulan, kita langsung menjerit. Tangisan saudara membuat subur masalah. Sekali lagi, catat ini. Tangisanmu membuat subur masalah. Stop crying kepada masalah. Tapi apa? Cryingnya kepada Tuhan. Amin. Kalau kau punya masalah, berteriak, berseru kepada Tuhan. Saya dari rumah ke kantor itu 1 jam. Saya di situ bisa berteriak sejadi-jadinya. Kadang nggak terasa udah 120. Kan kosong jalan. Saya teriak, Tuhan, uangku hanya 1 juta. Ya, nolnya kapan tambahkan? Kenapa? Istriku mau jalan-jalan. Istri itu memperlengkapi, tapi juga pokok doa juga. Apalagi mau tahun baru, yang di sana banyak sales, sale-sale. Apa saya bilang kita? Jangan ke sana ah. Saya mengangkat doa saya. Saya teriaklah di mobil. Tuhan, kata istriku di sana bagus-bagus permainan. Dia mau ajak jalan-jalan. Saya doa sama Tuhan. Tuhan kasih. Pak, rahasia gini, jangan tolak doa istrimu. Tapi berteriaklah sama Tuhanmu. Di mobil 1 jam, karena saya serak bahasanya, serak suaranya. Tuhan, tolong anakku mau ke sekolah. Ini ceritanya. Tuhan, saya mau aplikasikan keinginan mereka. Jujur, saya punya anak 2. Segala hobi mereka saya mau salurkan. Renang, saya coba les renang. Mandarin, saya les Mandarin private. Bahkan coding saya masukin. Pernah saya satu ketika 1 hari sampai malam saya gas. Mereka kan capek. Papi, ampun papi. Capek banget abang, mau tidur. Satu ketika bilang gini, yaudah yang stop dulu yang itu. Saya bilang gini, Tuhan berikan biaya sekolah mereka. Kemarin kami duduk sama Pak Gembala. Duduk di meja, di kursi. Tiba-tiba Pak Gembala bilang gini, dia tunjuk Kaleb. Kaleb ini hamba Tuhan loh. Oh ya? Kaleb, Kimberly, tahun depan Akong bayarin ya. Dia manggil Akong sama Pak Helmi. Pak, Bu, saya mau katakan kepada saudara. Suami-suami, ketika ada masalah, stop crying sama istrimu. Stop crying dengan masalahmu. Tapi berseru, berteriaklah ketika engkau di kamarmu. Ada amin? Amin. Berteriaklah di kamar tidurmu. Kalau di kamarmu mengganggu, udah di mobilmu. Kalau nggak ada punya mobil, di motor. Tuhan, kencangkan, Tuhan, angin kencang, haleluya. Utangku 20 juta. Mending nangis di situ. Kalau sama istri kan tenang kok ya. Tenang kau. Tapi giginya rapat. Tenang kau. Tapi ketika Anda naik motor, udah gas. Tuhan tolong. Kalau istrimu sakit, jangan masuk media sosial. Tolong dong, istriku sakit, minta pertolongan. Stop. Tapi berseru sama Tuhan. Tuhan tolong istriku sakit. Sembuhkan dia. Dia perlu gas lagi. Sembuhkan dia. Tiba-tiba 150. Ketika Anda berseru,
Saya sangat yakin dan percaya. Surga menjawab. Amin. Daniel taruhannya nyawa. Kalau dia nggak bisa menerjemahkan mimpi dari Nebukadnezar, taruhannya nyawa. Dia menceritakan kepada sahabat-sahabatnya untuk berdoa. Hari ini saya mengajak saudara, ceritakan masalahmu kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Kesimpulan, ada 3 cara bagaimana membangun manusia roh. Yang pertama, Daniel berketetapan hati, tidak menajiskan dirinya. Hari ini hapus handphone yang tidak sesuai itu. Maksud Pak Pendeta, yaitu namanya Agus. Ternyata bukan Agus. Siapa itu? Agustini. Ya. Yang kedua, Daniel butuh teman dalam membangun manusia roh. Udah, komunitasnya mesti jelas. HMJ jelas, gereja jelas. Yang ketiga, Daniel punya kehidupan doa yang konsisten. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Di satu kampung ada satu orang kaya. Punya sawah, rumah bagus, banyak harta. Satu malam dia tidur. Dia mimpi. Mimpinya gini. Ada malaikat datang kepadanya. 1 minggu lagi orang paling kaya di desa ini akan mati. Kagetlah dia. Maka dia pikir, jangan sampai ada perampok masuk ke rumahnya dan bunuh dia. Maka dia sewa pengawal jaga rumahnya. Tapi besok malam dia tidur dan mimpi yang sama. Mimpi gini, 6 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Maka dia tambah takut. Dia pikir, jangan sampai dia keluar rumah ada kecelakaan. Jadi dia tidak keluar rumah, biar aman. Dia di rumah aja. Besok malam lagi, tidur lagi. Malaikat datang. 5 hari lagi orang paling kaya di kampung ini akan mati. Si orang kaya tambah khawatir. Dia pikir, jangan sampai ada orang yang meracuni dia. Maka dia minta orang yang masak dijaga betul. Bahkan dites dulu sama mereka. Besoknya dia tidur lagi. Mimpi lagi. 4 hari lagi. Kata malaikat, 4 hari lagi. Orang yang paling kaya akan mati. Besok lagi. 3 hari lagi. 2 hari lagi. 1 hari lagi. Orang kaya di sini akan mati. Mimpi lagi. Nanti malam orang paling kaya akan mati. Jujur orang kaya ini tidak bisa tidur. Karena dia takut. Karena dia pikir kalau dia tidur dia nggak bisa bangun-bangun lagi. Dia melekin matanya. Lihat kanan, lihat kiri, di belakang. Sampai nggak ngantuk. Nah, di kampung itu biasanya ada tanda jika ada orang mati. Orang mati dikasih tanda pukul lonceng. Teng, teng, teng. Artinya kalau ada yang pukul lonceng, ada yang mati. Tiba-tiba malam tiba. Lonceng kematian berbunyi. Bapak kaya ini kaget. Siapa yang mati? Dia nggak mati-mati. Emang oh ya, Mang? Dan mati ya. Tiba-tiba orang kumpul dan dia tanya, siapa yang mati? Berita apa? Dapatlah berita. Pengemis paling melarat di kampung ini sudah mati. Pengemis
paling melarat di kampung ini sudah mati. Artinya apa? Dia kira waktu malaikat datang menyampaikan orang yang kaya di kampung ini mati, dia pikir dia yang mati. Karena apa? Dia punya rumah, dia punya sawah, dia punya harta. Dia pikir di mata Tuhan, di mata malaikat, dia yang paling kaya. Ternyata di mata Tuhan, yang paling kaya adalah pengemis ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, versi Alkitab, siapa yang paling kaya? Saya baca Kisah 1, Kisah 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Orang kaya versi Tuhan adalah, apakah ada Yesus di hatimu? Sekalipun Anda punya banyak harta, sekalipun Anda punya banyak aset, kalau tidak ada Yesus, Anda paling miskin. Halo? Sekalipun titel roda 4, sarjana, master, doktor, profesor, bila perlu profesor. Tapi kalau tidak ada Yesus, nol. Hari ini, Yesus bisa ada di hatimu ketika Anda menerima Dia di hatimu. Amin. Ada amin? Berikanlah waktumu. Sesibuk-sibuknya saudara, seharusnya tambah sibuk cari Tuhan. Amin. Ada amin? Amin. Sebanyak apapun proyekmu, seharusnya tambah banyak waktumu sama Tuhan. Amin. Doa saya hari ini, rohmu, rohku perkasa. Amin. Karena akan masuk 2025. Dunia tak begini. Udah isu di mana-mana kan? Siapin semua senjata kan? Udah ngancam-ngancam kan? Tapi saya mengatakan, hanya orang yang terkoneksi dengan Tuhanlah dibebaskan dari ini. Amin. Percaya tidak percaya, Anda harus buktikan. Amin. Saya didik istri saya didik anak-anak saya, setiap malam harus cari Yesus. Secapek apapun, udah komplit papi, capek, stop. Duduk, mertamiang, doa kau. Iya papi, aku udah capek. Doa kau. Iya Tuhan Yesus, aku capek. Amin. Yang penting ada Tuhan Yesusnya. Ada amin? Nggak ada hubungan. Hari ini saya mengajak saudara, sesibuk apapun, panggil nama Yesus. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama.